Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali atas rahmatnya, hidayahnya, taufik dan inayahnya. Hari ini kita dimanjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dituntunnya kita untuk berkumpul di rumahnya demi melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban Jumat secara berjamaah. Maka semoga dengan ibadah ini Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita, keadaan negara kita, dan Allah jadikan dengan sebab ibadah ini peleburan bagi segala dosa-dosa kita, sehingga karena sebab itu kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat akan selalu diliputi dengan kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu beratnya hanya seperti beratnya biji atom, maka dia akan melihat kebaikannya. Dan siapa orang yang berbuat kejahatan ataupun kemungkaran, walaupun kejahatannya sekecil biji atom, maka dia akan melihat keburukannya. Dari kedua ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah Tuhan kita merupakan Tuhan yang maha rahmat, yang maha kasih sayang, membalas kebaikan hambanya walaupun kebaikan itu sangat tipis. Namun di sisi yang lainnya kita juga bisa mengambil bahwa Allah adalah Tuhan yang kemurkaannya amat sangat dahsyat, sehingga sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh hambanya, maka Allah akan membalas keburukan tersebut. Dan ini merupakan bentuk keadilan dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia tidak memiliki visi dan misi yang lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tujuan hidup kita. Tetapi sayangnya kebanyakan di antara manusia ketika mereka sudah lahir di atas muka bumi ini, mereka melupakan tujuan hidupnya. Mereka tergoda dengan hawa nafsu dan syaitan untuk melupakan tujuannya hidup di atas muka bumi ini, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap hari Jumat seorang khatib selalu disuruh memberikan wasiat takwa. Wasiat untuk memperingati kaum muslimin bahwasanya tugas kita hidup di atas muka bumi ini bukan yang lain melainkan hanya untuk beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amalmu, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan menantimu. Semakin banyak kau langgar aturan Allah, maka semakin banyak pula kesialan yang akan meliputi dirimu. Namun hadirin, kebanyakan di antara kita merasa bahwasanya amalan itu hanyalah amalan mahdhah. Ibadah itu hanyalah ibadah mahdhah. Salat, puasa, haji, umrah, inilah yang baru kita sangka dengan amalan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, la tahkiru minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan satu amal ibadah sedikit pun, walaupun amal ibadah itu bentuknya hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ramah, dengan wajah yang berseri-seri. Mungkin menurut kita ini bukanlah merupakan amal kebaikan, tetapi ternyata di sisi Allah itu merupakan amal kebaikan. Sekedar kita tersenyum dengan lawan bicara kita, muka kita berseri-seri ketika bertemu dengan dia, ini sudah termasuk kebaikan, bahkan di sisi Allah dicatat seperti sedekah. Di hadis yang lain, suatu ketika beberapa kaum muslimin yang lemah dari segi finansialnya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahli dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, enak mereka yang memiliki harta. Mereka akan mendapatkan pahala dengan sangat besar. Mungkin kita bisa sholat seperti sholatnya mereka. Mungkin kita bisa puasa seperti puasanya mereka. Tetapi mereka memiliki kelebihan harta yang dengannya dia bisa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang memiliki harta tersebut ya Rasulullah. Sedangkan kami orang miskin, kami tidak memiliki kelebihan harta. Kami tidak akan mendapatkan fadilah sedekah. Maka Rasulullah katakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian bisa mendapatkan pahala sedekah? Sahabat kebingungan. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya setiap engkau bertasbih itu dianggap sedekah oleh Allah. Setiap engkau bertahmid itu dianggap sedekah oleh Allah. Setiap engkau bertakbir itu dianggap sedekah oleh Allah. Setiap engkau bertahlil itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kata-kata baikmu yang engkau lontarkan kepada saudaramu itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian mereka yang tidak memiliki kelebihan finansial dari kalangan sahabat merasa tentram hatinya. Karena mereka masih bisa mendapatkan keutamaan sedekah dengan hanya sekedar bertahlil, bertahmid, bertasbih, atau sekedar mengucapkan kalimat yang baik. Bahkan di hadis yang lainnya diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, bainama qalbun yatufu alal bi'ri. Diceritakan ada suatu anjing yang mengelilingi satu sumur sambil menjulurkan lidahnya karena sangat kehausan. Maka ketika itu ada salah seorang perempuan, bukan perempuan baik-baik kata Nabi Muhammad, tetapi perempuan ini yang selalu menjual kehormatannya demi harta. Ketika melihat anjing itu dia merasa kasihan,
Maka kemudian dia buka slopnya dan dia masukkan slopnya ke dalam sumur untuk mengambil air. Setelah itu air itu dia suapkan kepada anjing tersebut sampai anjing itu hilang rasa hausnya. Maka Rasulullah katakan, fasyakarallahu lahu, maka Allah membalas kebaikan pelacur tersebut. Dengan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah tuntun dia untuk bertaubat, karena sebab taubatnya kemudian Allah masukkan perempuan tersebut ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seorang wanita yang selalu berzina hanya karena memberi makan seekor anjing yang kehausan, Allah subhanahu wa ta'ala balas kebaikannya sampai kemudian Allah hapuskan dosanya, bahkan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini memberi makan seekor anjing. Bagaimana kalau manusia memberi makan sesama manusia? Bagaimana kalau suami memberi makan anak dan istrinya? Bagaimana kalau seorang istri kemudian memperhatikan suaminya dan menyiapkan makan untuk suaminya? Bukankah ini sebuah ibadah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tetapi kebanyakan di antara kita tidak merasa hal-hal yang demikian adalah ibadah, padahal hal yang demikian memiliki keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin, marilah kita sama-sama banyak beramal di atas muka bumi ini. Dan jangan sama sekali kita meremehkan amalan itu sekecil apapun. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib, beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalas fi salas. Sesungguhnya Allah menutup 3 hal di dalam 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah akan menutup ridhonya di dalam perbuatan taat. Wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Dan Allah akan menutup rasa mungkarnya, rasa amarahnya di dalam perbuatan maksiatnya. Wa khabba'a awliya'uhu baina ibadih. Dan Allah akan menutup para kekasih-kekasihnya di antara seluruh manusia. Maka jangan sama sekali engkau remehkan 3 hal ini, kata beliau. Bisa jadi sebuah amalan yang menurut kita bukan amalan, disitulah Allah memberikan ridhonya, maka sebab ridhonya kita masuk ke dalam surganya Allah. Bisa jadi kita melakukan sebuah perbuatan maksiat yang mungkin menurut kita itu hanyalah maksiat yang sepele. Tetapi Allah menaruh mungkarnya dan amarahnya di maksiat tersebut. Maka ketika Allah marah dengan kita, Allah akan masukkan kita ke dalam nerakanya. Dan jangan sama sekali kita menganggap diri kita lebih baik dibanding orang lain. Bisa jadi orang yang kita anggap sebelah mata itu mereka adalah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengganggu kekasih Allah, itu artinya kita mengajak perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin, hidup kita di dunia kita ditugaskan untuk beramal. Maka perbanyaklah amalan kebaikan walaupun hanya sedikit. Dan janganlah kita remehkan perbuatan maksiat walaupun hanya sepele. Dan jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik dari siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعالم ودافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدي محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون إلى نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر